Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada bulan malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar dikenal pada malam 10 terakhir. Terus gimana itu? Kenapa nuzul Qurannya di tanggal 17? Iya, malam 17 Ramadan. Nah, jadi di dalam tafsir ini diperkuat lagi bahwasanya kenapa ada yang memperingati pada malam 17 Ramadan dan juga ada yang berlomba-lomba untuk fasabilul khairat di malam 10 terakhir karena yakin di situ malam Lailatul Qadar, di situ turun Al-Quran. Nah, berkaitan dengan perbedaan ini, maka memang terdapat perbedaan dalil di situ. Perbedaan dalil yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ada 3 dalil atau 2 dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan dan mengatakan pada 10 terakhir. Namun ternyata ulama sepakat bahwasanya memang Al-Quran itu turun dalam 3 tahap sebelum sampai ke Nabi. Nah, tahap yang pertama itu dari Allah langsung ke Baitul Izzah itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, Baitul Izzah itu sendiri merupakan tempat Allah, tapi itu Allah katakan bahwasanya itu tempat penetapan di mana Allah akan menetapkan suatu keputusan. Itu Baitul Izzah. Nah, setelah tahap kedua itu turunlah ke langit dunia itu pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Makanya yang berpendapat bahwasanya Quran turun 10 terakhir bulan Ramadan betul, yang berpendapat di bulan Ramadan juga betul karena memang sama-sama turun. Yang satu turun ke Baitul Izzah, yang satunya lagi dari Baitul Izzah ke langit dunia. Nah, Allah katakan bahwasanya di bulan Ramadan ini banyak keutamaan, termasuk menjadi bulan yang berkah dan mulia itu karena turunnya Al-Quran. Berbicara tentang Al-Quran, alhamdulillah jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu semua, walaupun saya masih belum bergabung yang mengadakan tadarus Quran sore hari, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah jadi berkah terutama di bulan Ramadan ini karena Nabi Muhammad SAW katakan man qara'a harfan bi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun mimun harfun lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca man qara'a harfan huruf-huruf di dalam kitab Allah falahu hasanah, maka Allah akan memberikan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan Nabi tidak mengatakan satu kebaikan itu satu. Tapi Nabi nyatakan bahwasanya Allah akan memberikan satu kebaikan itu dengan 10 bi asyri amsalihha, dengan 10 kali lipat. Dan la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, enggak. Bal alifun harfun, tapi alif satu huruf, ini sudah 10 kebaikan. Lam kebaikan berarti udah 20. Mim alif lam mim berarti baru 30, udah 30 kebaikan. Dan hampir mustahil kalau misalnya kita ini ngaji cuman satu ayat 30 doang. Ada nggak yang misalnya ngaji nun? Tapi nanti kan enggak, pasti lanjut dulu nun, bawa ayat dulu, nah, tanpa kita sadari bahwasanya kita sudah menabung ratusan bahkan ribuan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain pada pahala membaca Al-Quran tadi, kita juga mengharapkan bahwasanya kita mendapat syafaat. Ini terutama di bulan Ramadan, kita berharap buat syafaat sekaligus, yaitu syafaat dari Al-Quran dan juga syafaat dari puasa. Dan hadisnya sahih jadi muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu yang disahihkan oleh, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai perawi yang masyhur. Bahwasanya
yang membaca Quran dan juga mengamalkannya. Jadi ada juga yang berpendapat bahwasanya di hari di sini untuk bukan hanya membaca tapi juga menghafalkannya. Makanya orang pada berdoa menghafalkan. Tapi saking seringnya menghafal, semoga diamalkan. Yang sampai menghafal tapi tidak diamalkan. Dan Rasulullah katakan lebih suka dengan orang yang konsisten, walaupun dia menghafal Quran tapi dia baca satu ayat tapi diamalkan. Konsistensi yang itu lebih baik daripada menghafal Quran tapi tidak diamalkan. Kemudian berkaitan dengan puasa juga, bahwasanya Allah SWT jamin kepada kita bahwasanya pahala puasa dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan juga puasa menjadi syafaat kepada kita di akhirat kelak, yang mana ketika mungkin timbangan kita tidak tahu timbangan kita berat belah kanan atau belah kiri gitu. Kalau mungkin berat belah kiri, mungkin puasa ini menjadi syafaat kepada kita untuk mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku waktu di dunia berpuasa darinya, aku menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah, ada 4 ya, salah beberapa manfaat dari ataupun manfaat daripada berpuasa dibandingkan pada saat kita berada di bulan lainnya. Yang pertama itu, puasa itu sebagai junnah. Junnah itu bisa dikatakan benteng ataupun perisai. Nah, ada yang bisa jawab perbedaan antara junnatun, jannatun, jinnatun? Nah, jadi begitulah bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu dengan 3 huruf yang sama, beda harokat, beda makna. Kalau jinnah itu jamak dari jin. Sedangkan jannah pasti sudah tahu ya, Ibu, surga. Sedangkan junnah itu perisai. Ketiga-tiganya ini apakah bisa dilihat oleh kasat mata kita tadi? Jin apa bisa dilihat? Surga apa ada yang tidak bisa dilihat? Terus junnah kayak perisai dalam artian untuk membentengi diri, yang mana kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Nah, sama dengan kata ini juga dengan kata yang sama, jin bisa bermakna tadi jinnah, jannah, junnah, dan juga kata janin. Nah, kata janin, kalau apakah dengan mata tanpa alat medis saat ini, sains dan teknologi saat ini, apa kita bisa melihat tentang bersama tubuh? Tidak. Jadi memang kata jin dan nur ini merupakan kata yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Makanya itu manfaat dari puasa pertama jadi guna sebagai perisai untuk membentengi diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ataupun hal-hal keburukan lain yang bisa kita lakukan. Tapi dengan pas di bulan Ramadan, benar atau tidak, puasanya kita melakukan hal-hal yang menurut kita kurang baik pada bulan-bulan lainnya itu. Mungkin bukan hanya karena Ramadan ya, tapi karena memang udah gak ada tenaga untuk sini, bahkan lebih lagi. Nah, itu sebagai salah satu yang patut kita syukuri. Puasanya memang puasa itu menghilangkan tenaga kita, gak bisa ngomong lagi gitu. Biasanya ngobrol sana sini lagi gitu. Jadi bawaannya mungkin ngaji terus gitu, apa ibu mungkin ngaji terus, kalau ngaji mungkin ya apalah itu hal kebaikannya lainnya, tidur ya, tidur ibadah. Tapi memang terdapat tradisi ya di makna daripada tidur anam ibadah ini ya. Tapi kalau yang saya perhatikan dari guru kita itu dari Gus Bahawi, jadi Gus Bah yang merupakan yang ulama Indonesia yang berhasil menemukan saya lupa 200 atau 2000
yang menemukan kisaran 60% hukum fikih yang terselubung itu. Jadi katanya kalau 40% lagi ditemukan hukum fikih itu habislah, sudah nggak ada lagi. Maksudnya sempurnalah agama ini dan sudah waktunya untuk ya ya. Nah, dan 60% itu ditemukan oleh ulama kita dari Indonesia, Gus Baha. Nah, jadi beliau mengatakan ya walaupun dapat kontradiksi tapi ya kalau tidur aja gitu. Tuh kalau tidur terhindar dari berbagai maksiat gitu, maksiat mata, maksiat telinga dan sebagainya gitu. Jadi ya kalau memang nggak ada pilihan lain, ya monggo tidur. Kemudian selain daripada perisai tadi, saya masih ada beberapa, tapi kita langsung ke poin terakhir. Ini juga berkaitan dengan surah yang selanjutnya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba mengatakan kepadaku, omongan kepadaku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Nah, ini berkaitan juga keutamaan dan berpuasa, di mana orang yang berpuasa itu langsung Allah langsung yang kabulkan doanya tanpa perantara malaikatnya. Jadi selain pahalanya dihitung langsung Allah yang menilainya tanpa kita sakit, tapi langsung Allah yang menilai memberikan pahala tersebut, dan juga Allah juga yang langsung pada saat itu mengabulkan doa hambanya, terutama ketika nanti kita mau berbuka puasa. Dan ini mungkin sudah disampaikan oleh ibu-ibu kita bahwasanya setelah berbuka, setelah membatalkan puasa kita, berdoa, dan juga yang langsung akan makan Quran berusaha untuk berdoa lebih dahulu. Ada situ waktu yang paling saja, yang mana Allah katakan paling ini sesungguhnya aku ini dekat. Nah, kenapa Allah katakan seperti ini? Karena Allah berdoa lagi dengan hadis lagi bahwasanya salah satu layu dakwahmu, ada 3 golongan yang tidak Allah tolak doanya mereka. Siapakah itu? Yang pertama, imanul adil, pemimpin yang adil. Kemudian as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Nah, pada poin kedua itu diperkuat daripada perkataan Nabi tadi bahwasanya api ini dekat, dan Nabi bersabda bahwasanya silakan berdoa karena doa yang as-shaim hatta yuftir, doa yang berpuasa sampai berbuka itu adalah doa yang bagus. Maka dari itu, marilah sama-sama kita berusaha mengamalkan apa yang bisa kita lakukan sebaik mungkin, terutama di bulan puasa ini, yang sampai dan berharap kita bisa melakukan bulan puasa selanjutnya dan dijadikan motivasi buat kita bahwasanya untuk melakukan berbagai kebaikan di bulan puasa ini, dan motivasi kita bahwasanya mungkin kita ini merupakan pada puasa yang terakhir. Maka dari itu berdoa kita dalam membuat kebaikan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan karena setiap kebenaran datang dari Allah, dan kesalahan-kesalahannya pribadi dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.